Selamat pagi saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Sekar Semakin Dekat Kristus edisi 7 November 2023. Saya berharap saudara sekalian tetap semangat di dalam Tuhan dan terus diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hari demi hari, bahkan ketika kami sungguh tidak layak menerima kasih-Mu terus tercurah dalam hidup kami. Biarlah pagi ini kami boleh belajar dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan, apa yang Tuhan ingin kami perhatikan, untuk kami ubah, untuk kami terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini terambil dari Kidung Agung. Jadikanlah aku buah hatimu. Jangan memeluk siapapun selain aku. Karena cinta itu sekuat maut dan nafsu berkuasa seperti kematian. Nyalanya seperti nyala api yang berkobar dengan dahsyat. Air yang banyak tidak mampu memadamkan cinta, dan banjir tidak dapat menghanyutkannya. Jika seorang memberi segala hartanya untuk membeli cinta, pasti hanya penghinaan yang didapatnya. Kidung Agung secara garis besar bercerita tentang gadis Sulam yang sangat didambakan oleh Raja Salomo. Namun justru dia mencintai kekasihnya, yaitu seorang gembala yang sangat sederhana. Meski Raja Salomo memberikan semua yang dunia bisa tawarkan kepada seorang wanita, suami yang berkuasa, harta bergelimpangan, istana yang megah, kemewahan dan apapun yang dia inginkan. Tapi sebaliknya, gadis Sulam tetap memilih si gembala yang sederhana. Karena apa? Karena cinta. Klimaks dari kisah cinta ini terdapat di pasal 8 yang baru saja kita baca. Raja Salomo akhirnya menyadari bahwa tidak ada yang bisa membendung cinta yang sejati. Ayat 7 mengatakan bahwa air yang banyak tidak mampu memadamkan cinta, dan banjir tidak dapat menghanyutkannya. Bahkan Raja Salomo dengan segala hartanya tidak mampu mendapatkan hati gadis Sulam yang dia dambakan. Tentu ini satu penghinaan bagi seorang raja seperti dia. Cinta sejati gadis Sulam ini digambarkan sebagai cinta yang terus berkobar. Ia memimpikan kekasihnya dan bahkan mencari kekasihnya ke segala penjuru kota ketika rasa rindu menghadang dia. Meski kitab Kidung ini adalah salah satu kitab yang banyak dipertentangkan, karena kisah cinta antara kekasih sulit dibayangkan untuk bisa menjadi bagian dari Alkitab. Banyak penafsir yang melihat bahwa kitab Kidung Agung ini sebagai gambaran cinta kasih antara Tuhan dan manusia. Kasih Tuhan terus berkobar kepada manusia. Seperti gadis Sulam mencari gembala yang sederhana, demikian juga Tuhan mencari manusia berdosa dan mau datang kepada manusia untuk menyelamatkan manusia. Namun cinta itu penuh dengan resiko. Bicara soal resiko cinta, kita bisa belajar dari cerita gadis Sulam dan Raja Salomo. Gadis Sulam merelakan semua kenikmatan dunia yang bisa dia dapatkan di istana Raja Salomo demi cinta kasihnya yang sejati itu. Raja Salomo pun rela memberikan semua yang dia punya demi membahagiakan gadis Sulam ini untuk selalu berada di sisinya. Saya mengajak saudara sekalian untuk merenungkan kisah cinta Salomo dan gadis Sulam ini. Tuhan Yesus meninggalkan segala kemuliaannya di surga. Dia merendahkan diri menjadi manusia.
Dia mati di kayu salib menebus dosa manusia. Dia bahkan berjanji bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena sesungguhnya kematian kitalah yang dia tanggung ketika dia mati di kayu salib. Cinta Tuhan yang sedemikian besar telah ditunjukkan dan ditawarkan kepada kita sebagai hadiah, sebagai anugerah tanpa kita harus bayar. Lalu, apakah cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan? Tuhan sudah mengambil semua resiko, dipermalukan, disiksa. Semua dia lakukan karena dia mencintai kita. Apakah kita mencintai Tuhan? Apa wujud cinta saya kepada Tuhan? Resiko cinta apa yang sudah saya ambil? Firman pagi ini mengingatkan saudara dan saya untuk mengambil resiko cinta. Mewujudkan cinta yang berkobar melalui pelayanan dan melalui kehidupan kita sehari-hari. Bukan cinta yang cuma mau enaknya saja, yang takut malu, takut rugi, takut susah. Mau pelayanan, ogah, berkorban waktu, banyak syarat, apalagi korban uang. Mau ibadah, tidak rela bangun pagi. Hal-hal kecil yang mungkin perlu kita pikirkan kembali untuk memastikan cinta kita kepada Tuhan masih berkobar dan bisa kita buktikan melalui pelayanan dan kehidupan kita. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita bahwa kalau kita mengasihi Dia, maka kita juga harus mengasihi sesama. Memang mudah buat kita untuk mencintai orang yang baik kan? Keluarga kita yang baik, mungkin anak yang menurut, atau suami atau istri yang sopan dan lemah lembut, atau rekan kerja yang cocok dan sehati. Bagaimana dengan mengasihi musuh kita? Orang-orang yang sulit. Ya ini PR besar yang Tuhan mau kita setia untuk mengerjakannya. Sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan. Resikonya ada? Pasti ada. Mungkin kita akan dimanfaatkan atau dimanipulasi. Kita juga harus waspada. Belajar pada teladan Yesus dan meminta hikmat Tuhan agar cinta kita kepada sesama memancarkan kasih Kristus, namun juga menolong sesama untuk bertumbuh. Sehingga mereka tidak memanfaatkan, sehingga mereka hari demi hari bisa belajar untuk lebih menghargai cinta kasih. Biarlah kiranya seperti gadis sulam yang menang dengan kisah cintanya, kita pun bisa menang dalam kisah cinta kita kepada Tuhan dan sesama. Terus menjaga cinta agar terus berkobar dan mengambil resiko yang perlu dengan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami untuk belajar mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dengan cinta yang berkobar seperti gadis sulam. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan kami hikmat, supaya kami boleh mengasihi sesama kami seperti Tuhan ajarkan. Biarlah kami juga boleh dengan hikmat Tuhan mengambil resiko yang perlu, dan kami boleh terus setia untuk menyebarkan cinta kasih Tuhan kepada sesama. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.